Shalom, selamat sore Bu. Shalom juga. Ada Nak Gisel. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Oh ya, Nak Gisel, apa kabar? Kabar saya baik aja Bu. Puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menjaga, memelihara, melindungi kita, bahkan telah menjauhkan kita dari wabah virus corona. Nah, Nak Gisel, kita harus tetap waspada karena hingga saat ini pandemi wabah virus corona belum juga berakhir. Oleh sebab itu, Ibu tetap ingatkan Gisel dan teman-teman untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kita juga tetap berdoa agar pandemi virus corona ini boleh berakhir. Oleh karena pandemi virus corona ini mengharuskan Gisel dan teman-teman belajar dari rumah. Nah, walaupun demikian, Ibu berharap Nak Gisel dan teman-teman harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Oh ya Nak Gisel, karena kebetulan Nak Gisel ada di sini, Ibu ingin menjelaskan materi pelajaran agama Kristen untuk kelas 2 bab 9. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan pengertian kepada Gisel dan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan selalu. Tuhan Yesus, kami mau belajar pelajaran agama Kristen kelas 2. Tuhan tolonglah agar Gisel dan teman-teman dapat mengerti, memahami pelajaran yang akan kami pelajari sebentar. Terima kasih Yesus, kami mulai pelajaran agama Kristen kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa, amin. Nah, Nak Gisel, pelajaran agama Kristen kelas 2 hari ini adalah bab 9 yang berjudul Rukun di Sekolah. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Matius pasal 5 ayat 9, lalu Markus pasal 9 ayat 50, dan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 bagian A, dan 1 Timotius pasal 2 ayat 2. Nah, Nak Gisel, tentu di sekolah Nak Gisel memiliki banyak teman dari bermacam-macam suku dan bahasa, bahkan juga agama yang berbeda. Nah, meskipun demikian beraneka ragam, tapi kita harus tetap menjaga kerukunan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Kenapa? Karena firman Tuhan menyuruh kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kerukunan dengan saling menghargai dan saling menolong. Tuhan Yesus juga merindukan bahwa semuanya indah, teratur seperti ketika Allah menciptakan dunia ini. Nah, Gisel, untuk hidup rukun di sekolah tidak datang dengan sendirinya, harus diusahakan. Semua siswa harus mengusahakan untuk hidup rukun. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Gisel, kegiatan apa saja yang menunjukkan hidup rukun di sekolah dengan teman-teman dan juga dengan Bapak Ibu guru?
Kegiatan yang menunjukkan hidup rukun di sekolah adalah bersalaman dengan guru, olahraga di lapangan, belajar bersama di luar kelas, bersama-sama membersihkan kelas, membaca Alkitab bersama-sama. Betul sekali. Apa yang baru saja disampaikan oleh Giselle merupakan contoh menciptakan kerukunan di sekolah. Nah, Nak Giselle, Ibu ingin mengajak kita membuka Alkitab Matius pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 bagian A mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Nah, Nak Giselle, dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan menghendaki kita menjadi anak Tuhan yang membawa damai. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Giselle, bagaimana menjadi pembawa damai menurut Giselle? Membawa damai menurut Giselle adalah ramah terhadap teman sekolah, hati-hati dalam bermain, mau mengalah terhadap teman sekelas, membalas senyuman teman dengan senyum. Wah, hebat sekali. Nak Giselle tambah pinter ya. Puji Tuhan. Nah, Nak Giselle, karena di sekolah tentu banyak memiliki teman. Oleh sebab itu, Ibu berharap Nak Giselle dan teman-teman harus dapat menciptakan hidup rukun di sekolah. Selain daripada itu, harus dapat membawa damai di tengah-tengah teman-teman. Banyak cara bagaimana cara kita membawa damai di sekolah. Selain dari yang tadi Nak Giselle katakan, kita juga bisa menciptakan damai di sekolah dengan cara saling melayani, kemudian saling berbagi makanan, bicara yang sopan, menyapa teman dengan senyum, menolong teman yang perlu bantuan, bersedia meminjamkan alat tulis kepada teman sebangku, dan lain-lain. Nah, Nak Giselle, Ibu sudah menjelaskan materi bab 9 hidup rukun. Dan Nak Giselle beserta teman-teman sudah mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, Nak Giselle dan teman-teman harus menjadi pelaku firman, melakukan apa yang telah kita pelajari, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Baik, Bu. Baiklah, Nak Giselle, kita sudah belajar pelajaran agama Kristen kelas 2 bab 9 hidup rukun. Mari kita mengucap syukur untuk pelajaran yang sudah kita dengar dan juga firman Tuhan yang sudah kita pelajari, agar Nak Giselle dan teman-teman dapat menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Ibu minta Nak Giselle yang memimpin kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, untuk menunjukkan bahwa kami
adalah pengikutmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih lagi Sel untuk doanya. Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom juga Bu.